Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Mahfudi dengan NIM 253171022 dari program studi Tadris Biologi kelas 2B. Nah, kali ini dengan video ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang jawaban saya dari tugas ilmu kalam. Nah, di sini saya akan membahas 5 pembahasan utama. Nah, yang pertama itu ada aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah dan Jabariyah itu mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Yang pertama untuk aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah itu berpandangan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan sendiri. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu bebas dilakukan, itu kehendak mereka masing-masing, tidak ada ketentuan atau kepaksaan dari Allah. Nah, sebaliknya dari aliran Jabariyah. Kalau Jabariyah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai atau sudah ditentukan oleh Allah. Jadi untuk aliran Jabariyah itu tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat sendiri-sendiri. Jadi segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, selanjutnya itu ada tokoh-tokoh dari kedua aliran. Untuk tokoh yang pertama itu dari Qadariyah itu Ma'bud al-Junaidi atau Ghailan al-Damashqi. Nah, aliran Jabariyah itu seperti itu. Jadi manusia itu tidak mempunyai kebebasan. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan itu sudah ditakdirkan, sudah ada runtutannya sendiri-sendiri. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Nah, di sini tokoh di Jabariyah itu namanya itu James bin Syafi'an. Itu untuk aliran Jabariyah. Jadi untuk secara intinya itu contohnya itu seperti ini. Misal saya pada besok ada ujian, tetapi pada malam hari saya malah main game. Jadi dan saya pada akhirnya mendapatkan nilai E. Nah, untuk aliran Qadariyah, nilai E ini itu sepenuhnya itu 100% itu kesalahan dari saya. Jadi untuk aliran Qadariyah itu mendapatkan nilai E itu murni kesalahan saya. Jadi itu kesalahan saya karena malamnya itu bermain game dan tidak belajar. Nah, untuk aliran Jabariyah itu bisa beralasan karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau saya mendapatkan nilai E itu berarti sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan untuk mendapatkan nilai E. Itu untuk aliran Jabariyah. Nah, selanjutnya itu topik kedua adalah mengenai aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini sangat terkenal karena bertumpu pada 5 prinsip fundamental yang disebut sebagai al-usul al-khams. Kelima prinsip tersebut adalah untuk yang pertama adalah at-tauhid. Mu'tazilah meyakini bahwa tegas bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak memiliki sifat yang berdiri terpisah dari zatnya. Prinsip ini itu bertujuan kuat untuk menjaga kemurnian tauhid umat agar tidak terjadi bentuk penyekutuan apapun terhadap Allah. Nah, untuk yang kedua itu al-adil atau keadilan Tuhan. Prinsip ini itu menentukan bahwa Tuhan itu maha adil, sehingga konsekuensinya adalah manusia dipandang memiliki kebebasan atas segala perbuatannya. Nah, untuk yang ketiga itu ada al-wa'ad, itu janji atau ancaman yang menegaskan adanya kepastian dari Allah dalam memberikan pahala dan dosa, yang sekaligus
menunjukkan bahwa Allah itu konsisten dalam keadilannya. Jadi di keyakinan ketiga itu jika perbuatan baik itu akan mendapatkan pahala. Nah, jika melakukan perburuk jika melakukan suatu keburukan maka akan mendapatkan dosa. Nah, untuk yang keempat itu al-manzilah bayna al-manzalatain. Ini posisi di antara dua posisi. Apa sih maksudnya? Itu prinsip ini itu menyatakan bahwa seorang pelaku dosa besar itu statusnya itu tidak mukmin penuh, namun juga tidak bisa disebut kafir. Mereka berada di posisi tengah yang sering disebut sebagai fasik. Nah, di keempat ini itu jadi orang yang melakukan dosa besar itu tidak langsung dijuluki langsung orang kafir, dan tidak juga itu sebagai orang yang mukmin penuh. Artinya itu mereka itu posisinya itu ada di tengah-tengah. Jadi bisa memperbaiki agar lebih baik lagi. Nah, untuk yang kelima itu ada al-amr bil ma'ruf wal nahl atau al-munkar. Prinsip ini itu mewajibkan setiap muslim untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tujuannya itu adalah demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil dan juga bermoral. Nah, di prinsip kelima itu mereka itu mengajarkan bahwa kehidupan itu bermasyarakat itu yang adil dan juga bermoral. Jadi sebisanya itu mengajak orang-orang itu berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Nah, untuk yang ketiga, topik ketiga itu beralih ke era modern dengan membahas teologi progresif dari tokoh Muhammad Abduh. Dari tokoh ini, progresif Muhammad Abduh, itu bagaimana beliau menempatkan akal dan wahyu sebagai dua sumber yang saling melengkapi satu sama lain dan bukan hal yang bertentangan. Akal digunakan secara maksimal untuk memahami serta menafsirkan ajaran agama Islam secara rasional, sementara wahyu tetap menjadi pedoman yang utama dalam menjalani hidup. Nah, jadi di Muhammad Abduh itu akal itu juga digunakan secara maksimal untuk memahami serta menafsirkan ajaran agama Islam. Nah, untuk wahyu sendiri itu menjadi pedoman yang utama dalam menjalani kehidupan. Nah, jalan dengan pemikiran yang menghargai akal, Muhammad Abduh itu juga meyakini bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak dan karena bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Nah, beliau ini berpendapat bahwa kemajuan atau kemunduran dari suatu umat itu sangat bergantung pada usaha dan ketidakkan manusia itu sendiri. Jadi bukan semata-mata hal yang ditentukan oleh takdir yang statis. Melalui pemikiran teologis ini itu Muhammad Abduh itu secara aktif mendorong umat Islam itu agar mau berpikir kritis dan berani berijtihad dan aktif dalam melakukan perubahan demi mencapai kemajuan peradaban. Nah, terusan selanjutnya itu untuk teologi regresif Muhammad bin Abdul Wahab atau soal yang keempat. Nah, teologi Muhammad bin Abdul Wahab itu
sering dikaitkan atau sering dikategorikan sebagai teologi Puritan. Fokus utamanya itu adalah untuk melakukan pemurnian ajaran Islam dengan cara mengembalikan seluruh praktek keagamaan murni kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman regenerasi salaf. Nah, fokus sentral ini itu dari teologi itu menegakkan tauhid ubudiyah yang artinya itu mengarahkan seluruh bentuk dan niat ibadahnya itu hanya semata-mata kepada Allah. Oleh karena itu landasan tersebut ia dengan tegas menolak berbagai praktik yang dianggap ia memiliki dasar dari syariat agama dan dinilai berpotensial untuk merusak kemurnian tauhid umat. Nah, contohnya itu kayak gini, seperti praktik bid'ah, kufah maupun syirik melalui gerakan Muhammad Abdullah Wahab itu menghilangkan segala praktik keagamaan yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam yang orisinal atau aslinya. Jadi ini fokusnya itu mengembalikan semua ajarannya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk yang kelima itu ada teologi pembebasan Hasan Hanafi. Nah, pemikiran itu sangat menarik karena teologi pembebasan Hasan Hanafi itu berupaya menjembatani dua kutub, yaitu warisan intelektual Islam pada masa lalu dan realitas kondisi sosial politik yang ada di dunia modern saat ini. Itu relevan dengan berbagai kebutuhan masyarakat di masa kini. Nah, Hasan Hanafi itu memiliki pandangan revolusioner bahwa teologi itu seharusnya tidak hanya mengawang-awang membahas persoalan kebutuhan saja. Lebih dari itu, teologi itu harus turun tangan dan berperan nyata dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah real. Masalah-masalah real itu seperti kayak kemiskinan, ketidakadilan penindasan, terus hingga ketertinggalan umat. Nah, konsep tauhid pun tidak hanya dimaknai sebatas keyakinan kepada Allah dan di dalam hati, melainkan harus diwujudkan sebagai wujud landasan dasar dari perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial serta pembebasan bagi umat manusia. Dengan kerangka berpikir seperti ini tuh teologi berubah menjadi sebuah sarana transformasional sosial untuk yang kuat, yang diharapkan mampu mendorong perubahan menuju bentuk masyarakat yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera. Nah, aliran Jabariyah itu seperti itu. Jadi manusia itu tidak mempunyai kebebasan. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan itu sudah ditakdirkan, sudah ada runtutannya sendiri-sendiri. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Nah, di sini tokoh di Jabariyah itu namanya itu James bin Safwan. Itu untuk aliran Jabariyah. Jadi untuk secara intinya itu contohnya itu seperti ini. Misal saya pada besok ada ujian, tetapi pada malam hari saya malah main game. Jadi dan saya pada akhirnya mendapatkan nilai E. Nah, untuk aliran Qadariyah, nilai E ini itu sepenuhnya itu 100% itu kesalahan dari saya.
Jadi untuk aliran Qadariyah itu eh, mendapatkan nilai E itu murni kesalahan saya. Jadi itu kesalahan saya karena malamnya itu bermain game dan tidak belajar. Nah, untuk aliran Jabariyah itu bisa beralasan karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau saya mendapatkan nilai E itu berarti sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan untuk mendapatkan nilai E. Itu untuk aliran Jabariyah. Nah, untuk yang kedua itu